Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Algoritma Pemrograman akan mempresentasikan hasil dari pembuatan algoritma kode Python untuk membuat aplikasi perpustakaan mini yang kita namai dengan OnLibrary. Kelompok 4 beranggotakan 4 orang atas nama Muhammad Eka Dimas Saputra dengan NIM terakhir 3003 dan Adinda Dwi Rahmadila dengan NIM terakhir 61, lalu ada Nurul Firdasari Setiawan dengan NIM terakhir 05, dan terakhir ada Sofia dengan NIM terakhir 39. Perkenalkan, saya Nurul Firdasari Setiawan ingin menjelaskan mengenai gambaran umum aplikasi. Jadi, aplikasi ini bernama OnLibrary yang merupakan singkatan dari Online Library atau perpustakaan online, yaitu berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan perpustakaan baik untuk pengguna maupun admin melalui fitur-fitur seperti pencarian buku, peminjaman, pengembalian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan buku. Aplikasi ini didukung oleh VS Code dan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu fitur-fitur pada aplikasi. Nah, di sini ada fitur pada pengguna. Nah, yang pertama itu pencarian buku. Menggunakan algoritma sequential search untuk mencari buku berdasarkan kriteria seperti judul atau pengarang. Nah, yang kedua yaitu peminjaman buku. Memungkinkan pengguna meminjam buku dengan mencatat status buku sebagai dipinjam. Nah, yang ketiga yaitu pengembalian buku. Mengembalikan buku yang sudah dipinjam, status diubah menjadi tersedia. Selanjutnya yaitu fitur pada admin. Di sini terdapat pertama yaitu pencarian buku, sama seperti fitur pengguna tetapi dengan akses lebih luas terhadap data. Yang kedua yaitu penambahan buku, menambahkan informasi buku yang sudah ada dalam sistem. Yang ketiga yaitu pengubahan data buku, mengubah informasi buku yang sudah ada dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu penghapusan buku, mengubah informasi buku yang sudah ada dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Sofia. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dan solusi. Pada saat proses pengerjaan program untuk aplikasi perpustakaan mini, kami menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi kelancaran, tetapi kami berhasil menemukan solusinya. Untuk tantangan yang pertama adalah kesulitan menemukan ide awal dan struktur program yang ideal. Pada bagian ini, kami mengalami kesulitan untuk menentukan struktur program dan bagaimana fitur-fitur seperti pencarian, pengurutan atau sorting, serta penggunaan array akan diterapkan seperti apa dalam bentuk antarmuka atau GUI. Untuk solusi yang kami lakukan, yang pertama adalah membuat sketsa kasar atau flowchart dan mengidentifikasi setiap fitur agar bisa dikerjakan satu persatu, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu yang kedua adalah mencari beberapa referensi mengenai program manajemen buku dengan TK Inter untuk mengetahui bagaimana cara menghubungkan logika program ke tampilan antarmuka atau GUI. Yang kedua adalah kebingungan menggunakan TK Inter untuk tabel buku. Pada bagian ini, kami kebingungan saat menampilkan data array yang berisi daftar buku ke dalam bentuk tabel ketampilan antarmuka atau GUI menggunakan TK Inter, khususnya pada bagian widget yang sesuai, contohnya seperti Triview. Nah, untuk solusi yang kami lakukan adalah melakukan review dan mempelajari dokumentasi dan tutorial secara online mengenai TTL. Triview di TK Inter kemudian menerapkannya ke kode sederhana untuk mengetahui dan memahami cara kerjanya. Setelah itu, kami mengadaptasi kode tersebut ke program aplikasi kami dan berhasil menampilkan daftar buku dalam format tabel yang bisa diupdate. Selanjutnya adalah kesulitan dalam penerapan sorting dan searching. Pada bagian implementasi sorting dan searching, kami mengalami kesulitan untuk membuat fungsi sorting dan searching yang berjalan dinamis dan selaras dengan tampilan antarmuka atau GUI. Solusi yang kami lakukan adalah membuat fungsi sorting dan searching secara terpisah dahulu di luar tampilan antarmuka atau GUI untuk memastikan logikanya benar. Setelah itu kami mengintegrasikan fungsi tersebut dalam tombol-tombol yang tersedia di tampilan antarmuka atau GUI dan melakukan update di Triview dengan hasil pencarian dan pengurutan.
Yang terakhir, validasi input dan penanganan error pada program, exception handling. Pada saat pengerjaan, kami menemukan error yang disebabkan karena kami lupa untuk menerapkan validasi input di awal, sehingga ketika data dimasukkan tidak sesuai dengan format. Itu misalnya pada bagian format tahun tidak menggunakan angka. Nah, untuk solusi yang kami lakukan adalah kami menambahkan blok try except pada bagian input data, khususnya pada bagian parsing input tahun terbit, dan memberikan pesan error kepada pengguna menggunakan message box jika terjadi kesalahan input. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dimas akan menjelaskan mengenai algoritma kode Python yang kita gunakan dalam membuat aplikasi perpustakaan ini yang kita namai dengan OnLibrary. Nah, pertama-tama di sini saya membagi beberapa fitur menjadi beberapa files agar nantinya mudah untuk di-maintenance. Lalu nantinya kita satukan di file main.py ini, dan kita juga tidak lupa membuat algoritma dari search dan juga search yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk search sendiri kita gunakan sequential search, dan untuk search kita gunakan bubble search. Nah, kita akan langsung lihat di main.py ini. Nah, untuk main.py ini kita menggunakan tools Tkinter untuk membuat graphical user interface, login, dan pemuatan fitur-fitur. Nah, maka dari itu di sini kita ada import subproses yang digunakan untuk menjalankan kode Python yang ada yang berada satu files dalam kode main ini. Nah, di sini kita buatnya itu di bagian sini. Nah, ini kita buat button atau tombol untuk menjalankan fitur-fitur dari beberapa kode atau algoritma yang sudah kita buat. Lalu tidak lupa kita juga membuat file Excel yang dimana file Excel ini berisi data buku perpustakaannya. Seperti itu. Lalu lanjut kita mungkin bisa melihat salah satu kode dari fitur yang sudah kita buat. Ini pertama ada pencarian. Nah, di pencarian ini kita gunakan tools Tkinter sama juga seperti main.py untuk membuat graphical user interface. Lalu ada juga pandas yang kita gunakan. Pandas ini digunakan untuk mengeksekusi file Excel karena pandas digunakan untuk memproses data dalam bentuk tabel ya. Karena Excel ini bentuknya tabel, maka kita import pandas di sini. Lalu ada juga dflip yang digunakan untuk mengantisipasi dari user apabila ada kesalahan dalam pengetikan keyword, mungkin typo atau lain sebagainya. Lalu kita tidak lupa kita juga import bubble sort dan juga sequential search yang sudah kita buat sebelumnya untuk pencarian data dan pengurutan data. Kurang lebih seperti ini algoritma atau kode yang sudah kita buat. Nah, untuk kode pencarian dan kode fitur yang lain, ini memiliki satu perbedaan di bagian sini. Nah, di bagian pencarian kita gunakan dflip, di bagian penambahan, peminjaman, dan lain sebagainya kita gunakan OS. Nah, OS ini kita gunakan untuk melakukan antisipasi error apabila file Excel itu tidak tersedia. Jadi OS ini memastikan bahwa file Excel itu tersedia, seperti itu. Langsung saja ya teman-teman, kita langsung run aja untuk main kode PY-nya untuk melihat graphical user interface-nya. Nah, pertama-tama akan muncul tampilan untuk login, yang dimana kita membagi dua kategori user, yaitu pengguna dan juga admin. Untuk pengguna, teman-teman bisa langsung memasukkan email pribadi saja, atau email dummy juga bisa, karena ini bukan sebuah aplikasi yang resmi. Nah, untuk pengguna itu memiliki 3 fitur, yaitu ada pencarian buku, peminjaman buku, dan juga pengembalian buku. Nah, untuk pencarian buku bisa kita lihat di sini. Nah, untuk pencarian buku sendiri, user akan diminta untuk memilih kategori ingin mencari buku berdasarkan apa, mungkin judul buku atau kode buku dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba judul buku.
Apabila user menulis dengan benar buku yang ingin dicari, maka buku akan langsung ditampilkan. Tapi apabila user memiliki kesalahan dalam penulisan, maka akan muncul rekomendasi buku yang ada dalam perpustakaan. Selanjutnya mungkin akan kita coba berdasarkan kode buku. Nah, untuk kode buku ini penulisannya juga harus benar menggunakan huruf kapital dan 4 digit tentunya. Nah, akan langsung tampil ya teman-teman. Nah, apabila nanti semisal ada user mungkin memiliki kesalahan, tidak menggunakan huruf kapital, maka program akan menampilkan rekomendasi dari kode tersebut. Nah, kita bisa lanjut aja ya teman-teman ke fitur yang lain. Ada peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Ini sistemnya sama, di mana user hanya diminta untuk memasukkan kode buku. Kenapa hanya kode buku? Karena kode buku adalah kunci dari identitas buku tersebut. Maka dari itu, user atau pengguna hanya diminta untuk memasukkan kode buku agar lebih efisien waktu. Bisa kita coba untuk melakukan peminjaman. Tentunya dengan menggunakan penulisan yang benar ya teman-teman. Nah, apabila buku sedang tidak tersedia, maka akan ada informasi. Buku teori peluang sedang tidak tersedia. Yang dimana artinya buku ini mungkin sedang dipinjam atau memang perpustakaan tidak menyediakan buku tersebut. Lalu kita cari mungkin buku yang sedang tidak dipinjam. Nah, ini adalah informasi apabila buku itu sedang tidak dipinjam, maka buku komputer berhasil dipinjam. Selanjutnya ada pengembalian buku, yang dimana sistemnya sama, kita hanya diminta memasukkan kode buku. Mungkin kita sudah meminjam atau sudah cukup ya belajar mengenai komputer tadi, maka sekarang kita akan kembalikan buku tersebut. Kita hanya perlu memasukkan kode buku dengan benar, maka akan ada informasi lagi buku komputer berhasil dikembalikan. Baik, itu saja untuk fitur dari pengguna. Kita akan lanjut mengenai fitur dari admin. Sebenarnya tadi bisa langsung saja ya teman-teman, bisa ditekan untuk tombol out-nya karena saya tadi salah pencet, jadi mohon maaf. Nah, untuk admin sendiri memiliki email yang berbeda dari user pengguna. Untuk admin setelah add, maka admin harus memberikan sebuah informasi bahwa dirinya adalah seorang admin dengan mengetikkan admin setelah add. Dan untuk password tentunya juga berbeda, admin memiliki password tersendiri. Apabila password salah, maka akan ada informasi bahwa password admin salah. Nah, ini adalah fitur dari admin, yaitu ada pencarian buku yang dimana fitur pencarian ini sama seperti pengguna. Lalu ada 3 fitur tambahan yang lain, yaitu penambahan buku, pengubahan buku, dan juga penghapusan buku. Yang dimana fitur ini bisa digunakan untuk maintenance dari data buku. Kita coba ya di penambahan buku. Nah, untuk penambahan buku, kita diminta untuk memberikan informasi buku, mulai dari kode buku, judul buku, dan lain sebagainya. Jadi kita inputkan ya, teman-teman. Nah, ini sengaja saya salahkan ya, biar nanti apakah ada peringatan atau mungkin akan tetap dilanjutkan menyimpan. Kita coba ya, teman-teman. Nah, di sini ada 3 status yang bisa dipilih oleh admin, ada tersedia, ada dipinjam, dan tidak tersedia. Tidak tersedia ini berarti buku itu tidak tersedia di perpustakaan tersebut. Nah,
ini akan ada peringatan untuk memberitahukan bahwa kode BK30 itu sudah tersedia, maka admin harus mengganti kode buku. Kita gunakan kode yang lain, misal 50. Sama, kode 50 juga sudah ada, kita cari yang lain, di 51. 51 juga ternyata sudah ada, kita akan menggunakan kode buku yang lain. Nah, apabila kode buku tersedia atau masih tidak ada dalam file Excel, maka data buku akan langsung disimpan dalam file Excel tersebut. Kita akan melakukan pengecekan ya, apakah di file Excel buku tersebut sudah tersedia. Nah, ini adalah kode buku yang sudah kita buat. Nah, bisa kita lihat ya di sini teman-teman, untuk judul buku ini tidak masalah untuk judul yang sama karena beberapa case memang buku itu bisa memiliki judul yang sama. Tapi untuk kode buku harus berbeda ya teman-teman untuk menghindari kesalahan apabila nanti mungkin ada user dari pengguna atau admin yang ingin mencari buku, tampilnya dua rekomendasi dan itu membuat kebingungan user. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan fitur yang lain, yaitu pengubahan buku. Nah, di sini admin bisa langsung mencari kode buku yang ingin diganti atau bisa menginputkannya langsung. Nanti di dropdown ini juga akan merekomendasikan dari data yang sudah kita inputkan. Nah, nanti langsung akan muncul data dalam file Excel tersebut, supaya admin mungkin tidak perlu merubah semua atau memasukkan semua, hanya data yang ingin diganti saja. Mungkin saya ingin mengganti tahun menjadi tahun 2020 dengan status dipinjam. Maka akan ada informasi bahwa data buku berhasil diperbarui. Terakhir ada penghapusan buku. Untuk penghapusan buku ini sebenarnya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk data penghapusan buku ini kita hanya perlu memasukkan kode buku karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kode buku adalah kunci dari identitas buku tersebut. Ini juga bisa digunakan untuk menghemat waktu admin apabila banyak pekerjaan. Misalnya yang ingin kita hapus adalah kode buku 52 yang sebelumnya sudah kita tambah. Akan ada peringatan sebelumnya, apakah yakin ingin menghapus buku dengan kode BK52? Ya. Maka selanjutnya akan ada pemberitahuan bahwa kode buku BK52 berhasil dihapus. Nah, mungkin itu saja dari graphical user interface dan juga kode Python serta algoritmanya yang sudah kita buat untuk membuat aplikasi perpustakaan mini. Apabila ada saran, pertanyaan, atau mungkin tambahan dari beberapa fitur yang sudah kita buat, bisa dituliskan di kolom komentar. Lalu apabila saya ada salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kenalkan, saya Adinda Dwi Ramadila. Mari kita lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kita ke kesimpulan dahulu. Dari uji program yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil memenuhi tujuan awal, di mana menyediakan sistem pengelolaan buku sederhana untuk sebuah perpustakaan mini. Kemudian program ini juga berhasil menerapkan validasi input dan penanganan error atau exception handling untuk meningkatkan kestabilan dan mengurangi resiko crash saat program dijalankan, dengan memisahkan tiap fitur ke dalam file Python yang terpisah.
Nah, tujuan ini adalah agar pengelolaan kode itu menjadi lebih mudah dipahami dan lebih terstruktur. Nah, kita masuk ke rekomendasi. Meskipun program ini telah berjalan dengan baik, tentunya masih ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas, kualitas, dan kenyamanan pengguna aplikasi. Nah, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan aplikasi mini library kita. Yang pertama adalah peningkatan dalam basis data. Yang kedua ada peningkatan dalam algoritmanya. Kemudian ada peningkatan untuk fitur tambahan. Nah, di sini bisa menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk buku yang mendekati batas waktu pengembalian atau bahkan sudah terlambat. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan laporan sederhana seperti jumlah buku tersedia, jumlah buku dipinjam, atau daftar buku yang sedang populer. Kemudian yang keempat adalah peningkatan antarmuka pengguna atau pengalaman pengguna atau UI UX. Nah, di sini agar saat melakukan penambahan, pengubahan, atau penghapusan itu otomatis memperbarui tampilan data atau daftar drop-down tanpa perlu menutup dan membuka kembali aplikasi. Nah, yang kedua itu ada pengembangan dalam fitur message box yang bisa diubah ke trivia widget di Kinter untuk menampilkan hasil pencarian dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca. Kemudian, dalam pengembangan tampilan visual aplikasinya itu bisa dengan menyesuaikan temanya, icon, dan layout yang menarik untuk pengalaman pengguna lebih menyenangkan. Kemudian yang kelima itu peningkatan dalam penanganan error dan ketahanan aplikasi. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan mengimplementasikan sistem logging untuk mencatat aktivitas aplikasi jika terjadi error. Kemudian penting juga untuk mengembangkan fitur backup otomatis untuk mencegah kehilangan data. Nah, itu tadi teman-teman kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kelompok kami berikan. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.